Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada minggu pertama bulan Agustus ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hati yang terarah kepada roti hidup. Saudara, satu kali ada seorang turis. Dia tersesat selama 2 hari di gurun pasir dan akhirnya dia kehabisan bekal makan dan air minum. Dia terus berjalan dan mulai mengalami dehidrasi, dan di kejauhan dia melihat ada oase di mana ada pohon-pohon yang rindang dan unta-unta yang sedang minum dari air sungai kecil yang mengalir di sana. Dan turis ini saudara kemudian menggerutu karena dia mengalami fenomena yang dialami oleh para musafir lainnya, yaitu fata morgana. Dia mulai melihat ilusi atau halusinasi tentang tempat yang hijau di gurun pasir yang gersang. Dia mencoba terus berjalan, tapi penglihatannya tentang tanaman hijau dan air itu terus ada. Dia terus menyalahkan keadaan dirinya yang sedang mengalami dehidrasi sehingga pikirannya tidak wajar melihat yang tidak ada itu. Tetapi ketika kemudian dia memaksa terus berjalan, tubuhnya tidak kuat lagi, akhirnya dia terjatuh, tergeletak, dan berakhirlah hidupnya. Ada kemudian sekelompok suku yang mengembara di daerah itu, mampir di oase itu dan terheran-heran melihat bagaimana ada seorang yang mati kehausan persis di wilayah oase, persis sangat dekat dengan sumber air. Lalu sang kepala suku berkata, dia pasti manusia modern karena dia tidak pernah percaya pada kebaikan Allah yang melimpah ruah meski itu ada di depan matanya sendiri. Saudara, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan pada hari ini, Allah datang dalam Kristus, menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang akan menghapus rasa lapar dan dahaga dari manusia, semua umatnya. Tapi kita melihat bahwa orang-orang yang mendengarkan penyataan Tuhan itu tidak serta-merta langsung percaya dan bersuka cita. Mereka malah menantang Tuhan Yesus untuk jadi seperti Musa, untuk mundur ke masa perjanjian lama di mana Musa bisa memberikan mana dan makanan-makanan yang mereka minta yang ajaib dari Tuhan. Saudara, permintaan ini wajar. Tidak perlu kita buru-buru menghakimi, kok orang-orang pada zaman Tuhan Yesus hanya mementingkan isi perut mereka. Ini soal wajar, saudara, karena kita tahu orang-orang yang ada pada zaman Tuhan Yesus memang adalah orang-orang miskin, orang-orang yang ada di bawah jajahan. Kebutuhan dan pergumulan mereka memang sebagian besar apakah mereka bisa makan hari ini atau tidak. Jangankan untuk berpikir besok makan atau tidak, hari ini saja belum jelas, saudara. Nah, karena itulah mereka sungguh-sungguh merasa membutuhkan Yesus, mencari Yesus, bahkan sampai mengejar Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi walaupun mereka sangat membutuhkan makanan, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus malah membicarakan tentang roti hidup pada orang-orang yang membutuhkan roti biasa, pada orang-orang yang butuh untuk dikenyangkan. Nah, kalau kita renungkan, saudara, ada 2 sikap orang yang sedang ada dalam kelaparan atau kekurangan biasanya. Yang pertama, menolak Allah, menjadi kecewa, menyalahkan Allah. Kenapa Tuhan tidak memberkatiku? Lalu kemudian menyerah dengan kehidupan dan menjadi kalah. Ya, persis seperti turis yang ada di gurun pasir tadi. Tetapi ada juga sikap yang kedua, yaitu menerima rancangan Allah, merasa cukup dalam semua kekurangan itu, dan bahkan bisa bersyukur, dan bahkan dalam kekurangan makin giat melayani Tuhan dan sesama. Kita membaca kesaksian Paulus dalam Filipi 4 ayat 11-13. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan.
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu di ayat 11. Maka di ayat 12, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Baik itu kenyang maupun lapar, baik itu kelimpahan atau kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara, ada dua sikap minimal, dan ini menentukan sebenarnya bagaimana kita melihat apa yang diberikan Allah, dianugerahkan Allah dalam hidup kita. Mazmur 78 kita baca tadi digambarkan dengan sangat luar biasa, sangat dalam, bahwa Allah memberikan begitu banyak. Bahasanya kita pol-polan Allah memberikan kepada umatnya. Apa yang tidak Dia berikan? Dia berikan semuanya. Tapi di ayat 30 yang tidak kita baca, dicatat bahwa pemazmur jujur mengatakan manusia yang menerima semua itu masih belum merasa puas. Dan dalam Injil, 5.000 orang yang sudah kenyang dengan roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus, 5.000 orang itu masih terus mencari Tuhan Yesus, mengejar mereka. Dan kemudian meminta kembali roti itu. Mereka tidak puas. Dan Tuhan Yesus mengatakan masalahnya bukan hanya karena ketidakpuasan, bukan hanya soal kerakusan, bukan hanya soal kenyamanan untuk menerima berkat. Tapi ini ada persoalan yang lebih penting dan genting, yaitu bahwa mereka tidak mengerti dan tidak percaya pada Dia. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, ayat 26. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bukan karena kamu melihat tanda, artinya saudara, bukan karena kamu sudah bisa mengerti, memahami apa arti dari roti itu, bahwa itu adalah perbuatan ajaib dari Allah. Bukan karena kamu sudah bisa melihat bahwa itu karya Allah dan kemudian menjadi percaya maka kamu mencari aku. Kamu hanya mencari aku karena kamu pernah merasa kenyang dan ingin merasakan hal itu lagi. Roti hanya roti yang mengenyangkan bagimu, bukan sang roti hidup yang memberikan hidup kekal, yang adalah sumber dari roti biasa, roti yang fana itu. Nah saudara, inilah persoalan manusia bahkan sampai pada zaman ini. Kita belum belajar bagaimana melihat segala sesuatu dan mengarahkan hati kita, mata hati kita untuk melihat Allah, mengenal, mengerti, dan memahami Dia. Pada awal bulan Juli kemarin saudara, kita mengalami masa-masa yang berat. Ada banyak orang yang panik karena oksigen yang sulit didapatkan, banyak kebutuhan tetapi tabung dan juga isi ulang, bahkan oksigen yang dijual yang biasanya tersedia banyak menjadi sangat langka, kosong, bahkan jika ada sangat mahal harganya. Saudara, oksigen yang biasanya kita nikmati gratis kemudian menjadi sesuatu yang sulit didapatkan, bahkan membuat beberapa saudara kita menjadi kritis dan bahkan berpulang karena tidak mendapatkannya. Kita tentu sudah tahu bahwa pada hari-hari itu, atau khususnya saya sendiri, diingatkan betapa besarnya anugerah Allah yang sedang saya nikmati ketika saya bisa menghirup oksigen itu dengan bebas, tanpa bantuan alat, tanpa membeli oksigen itu untuk bernafas. Saya kemudian jadi menyadari bahwa ketika saudara-saudara kita yang terinfeksi oleh COVID, kemudian mengalami hidung yang tersumbat, mampet, sehingga ketika menghirup, menarik nafas itu mengalami kesusahan yang luar biasa. Saya akhirnya jadi menyadari, kita akhirnya bisa menyadari betapa besar arti dari anugerah Tuhan yang selama ini kita abaikan, yang selama ini kita lupakan, tidak pernah kita sadari. Kita punya oksigen yang gratis, kita punya hidung
yang mungkin walau tidak mancung, tapi bisa dengan lancar menarik dan menghembuskan nafas setiap hari. Dan pada awal bulan lalu, bulan Juli itu saudara, ketika saya melihat banyak berita-berita yang panik, takut itu, saya justru bersyukur karena Tuhan mengingatkan saya betapa besar sebenarnya yang sudah diberikan Tuhan. Betapa mahal yang sudah diberikan Tuhan. Disediakan Tuhan setiap hari bagi saya, bagi banyak orang di sekitar saya. Dan akhirnya saya merasa, pada titik itu saudara, saya merasa seperti saya adalah orang yang sangat kaya raya, sangat diberkati. Karena hal-hal itu yang akhirnya saya sadari, yang akhirnya saya bisa lihat, yang akhirnya saya bisa pahami dan mengerti. Hal-hal yang sederhana biasanya, hal-hal yang tampak biasa, yang remeh, yang selama ini kita anggap tidak ada apa-apanya. Tapi ketika itu kita coba lihat satu persatu, ternyata di sekeliling kita bukan hanya oksigen saudara. Kita melihat ada begitu banyak kebaikan Tuhan, ada begitu banyak pemberian yang melimpah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang kalau di-charge, kalau dijual, kalau kita harus membelinya, harganya sangat mahal, bahkan tidak ternilai. Saudara, kalau kita melihat pada hari-hari belakangan ini, kalau kita hanya fokus mata kita pada melihat virus corona saja, maka kita tentu bisa berpikir Tuhan sedang menghancurkan kehidupan manusia. Tapi kalau kita mau membuka mata kita lebih luas lagi, mau mencoba untuk mengerti lebih dalam lagi, mau mengedarkan pandangan kita lebih teliti lagi saudara, maka kita akan melihat ada banyak hal. Virus corona satu, tetapi ada banyak hal lain yang sedang dikerjakan Allah, yang adalah keajaiban dan anugerah. Agenda Allah bukanlah virus corona ini, bukanlah kehancuran, bukanlah kematian. Agenda Allah, pekerjaan Allah, kehendak dan tujuan Allah yang utama, yang sangat banyak, yang sedang dikerjakannya di sekitar kita adalah keselamatan, rancangannya yang sangat baik bagi hidup setiap kita. Karena itu, kita mau belajar kembali untuk melihat dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang remeh, dari roti sekeping yang ada di tangan kita, yang bisa kita nikmati, bahwa ada kasih Allah yang ajaib, yang bisa kita syukuri, yang diberikannya tanpa hitung-hitungan kepada kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengarahkan hati kita kepada Sang Roti Hidup, supaya kita ingat dalam segala kondisi, kasih Allah itu bukan ilusi, bukan halusinasi, bukan fata morgana. Kita harus ingat bahwa kasih Allah bukanlah iming-iming, bukanlah janji omong kosong. Maka ketika segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita membuat kita ragu, percayalah, datanglah, arahkanlah hatimu kepada Sang Roti Hidup itu, pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Percayalah kepadanya. Makanlah Sang Roti Hidup itu. Makan dalam bahasa aslinya saudara berarti memasukkan semua unsur dari roti itu ke dalam diri kita. Bukan hanya dikunyah lalu kita bisa jelaskan, oh roti ini bahan-bahannya A, B, C, D, ya. Bukan hanya sekedar tahu rasanya, sumbernya, bahan-bahannya. Tapi kita harus masukkan, kita harus telan dan biarkan roti itu merasuk, menyatu dan membuat sumber energi, sumber kehidupan dan membentuk kehidupan kita. Makanlah roti hidup itu. Kenalah Dia. Jalinlah hubungan intim dengan Allah di tiap hembusan nafas, tiap tarikan nafas, di tiap organ dan sel-sel tubuh kita. Setiap saat. Datanglah kepada roti hidup itu bukan hanya pada saat lapar saja. Bukan hanya pada saat perlu, butuh, atau pada saat kita mengalami kesusahan saja, saudara. Dan juga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menyatulah juga dengan tubuhnya, yaitu sesama kita. Karena bisa jadi
mereka yang biasa-biasa, mereka yang serba terbatas, serba kurang, mereka mungkin yang selama ini kita anggap remeh dan hina. Bisa jadi merekalah sarana atau merekalah wajah Allah yang hadir, yang membawa anugerah dan pertolongan Allah di dalam hidup kita. Saudara, percayalah kepada Tuhan, itu yang perlu. Mereka yang percaya kepada Tuhan dalam kurang dan lebih akan bisa melihat kebaikan dan punya kekuatan untuk berpengharapan dan bersyukur. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang matanya akan dibukakan untuk melihat tangan Allah yang sedang bekerja, yang terus bekerja, dan sedang memberikan terus kelimpahan kepada kita di dalam hidup kita. Kalau saat ini kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam perjalanan yang berat, saudara ada di dalam begitu banyak pergumulan, dan jalan di depan seperti samar-samar fata morgana. Lihatlah pada Tuhan, pandanglah pada Kristus, datanglah kepadanya, dan percayalah, hati Tuhan bukanlah hati yang merancangkan keburukan atau kecelakaan. Hatinya, kerjanya Tuhan adalah semata-mata untuk mengasihi kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Terimalah dan percayalah pada apa yang diberikannya dalam hidup kita. Itu baik bagi kita, itu berkat bagi kita. Mengertilah dan bertumbuhlah dalam pengetahuan itu sehingga kita bisa meneruskannya dalam tindakan nyata kasih kepada sekeliling kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang bergumul dalam minggu-minggu ini, bahkan dalam bulan-bulan ini Tuhan. Bukan hanya karena pembatasan-pembatasan kegiatan sosial, ekonomi Tuhan, tetapi juga memang keterbatasan segala sesuatu yang sangat penting, yang sangat mendasar dalam kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, kami mengingat mereka dalam doa-doa syafaat kami pada hari ini. Kami membawa secara khusus anak-anak-Mu Tuhan, Bapak Ferry Tampanguma yang masih ada dalam pengobatan di rumah sakit. Kami membawa Penatua Iwan Wilianto, kami membawa Pak Anang, istri Bu Tina dan anak Lia. Kami juga membawa Abraham dan Paul, kami membawa hamba-Mu Pak Arif Purwanto dan Kefas. Kami membawa juga Dini dan Albertus, anak dan menantu dari Bu Kuswardani. Kami juga membawa Vina, anak Bu Silvi yang ada di Jakarta. Kami membawa juga Bu Enggawati. Kami membawa juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan, tetapi mereka sedang ada di dalam isolasi mandiri, di dalam masa karantina, atau di dalam rumah sakit, atau dalam perjuangan sedang mencari pengobatan atau tempat di rumah sakit. Tuhan, Engkau kiranya sembuhkan, Engkau kiranya kuatkan, hiburkan, biarlah iman mereka terus bertumbuh, dan pada akhirnya imun mereka, ketahanan tubuh mereka juga terus meningkat, dan pada akhirnya mereka boleh kembali sembuh sempurna seperti sebelumnya Tuhan, dan bahkan juga boleh terus bersyukur menerima berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup yang mengalami banyak damai sejahtera. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih ada di dalam pemulihan Tuhan. Kami mengingat Ibu Erna Kobrata, Ibu Simanjunta, kami mengingat Ibu Imelda, Saudara Bapak Dedi, Ita dan anak Lea. Kami juga mengingat Ibu Grace Kusdarto dan anak-anak. Kami juga mengingat anak-anak dari Bapak Joko Warman. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sudah sembuh, sudah negatif Tuhan, tetapi masih ada dalam pemulihan. Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau topang mereka satu persatu Tuhan, supaya tetap semangat, dan pada akhirnya juga mereka boleh bersaksi dan bersyukur tentang kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang lanjut usia, mereka yang sudah bertahun-tahun berobat Tuhan. Kami mengingat banyak orang yang selama ini terus kami dukung dalam doa kami. Kiranya juga Engkau tetap sembuhkan mereka, Engkau juga
berikan kekuatan bagi keluarga yang merawat, berikan kesabaran dan kesetiaan, dan topanglah segala kebutuhan biaya, kebutuhan pengobatan, dan kebutuhan untuk boleh mengakses dokter-dokter yang terbaik, tenaga medis yang cukup untuk boleh menerima semua pengobatan ini Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga demi keluarga Tuhan yang mengalami banyak kekurangan, bahkan kehilangan mata pencaharian Tuhan. Engkau tahu betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan dicukupkan, kami akan dikenyangkan, dan kami percaya Bapa Tuhan Engkau maha menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan, usaha, dan semua yang mungkin mengalami penurunan atau mengalami halangan, Tuhan yang tolong. Untuk kami semua yang sedang studi Tuhan, juga untuk anak-anak kami yang membutuhkan masa-masa studi yang baik, kiranya Tuhan juga tolong, walaupun lewat online ini mereka juga boleh berprestasi dan boleh menerima pelajaran-pelajaran yang luar biasa juga Tuhan, menumbuhkan pengetahuan dan karakter mereka, bahkan iman mereka. Kami juga berdoa Bapa bagi semua pergumulan-pergumulan kami yang tidak tersebutkan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu GKI Merisi Indah. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mungkin mengalami kesulitan untuk beribadah pada hari ini atau hari-hari sebelumnya. Dan kami juga melihat bagaimana saudara-saudara kami ini berjuang untuk tetap bisa merasakan persekutuan dengan Engkau dan sesama, walaupun lewat online ini Tuhan, berikan kekuatan kami untuk tetap merasakan anugerah Tuhan itu dalam segala keterbatasan ini. Biarlah pujian, doa, dan firman ini sungguh-sungguh boleh lebih makin bernilai, walaupun kami sendirian atau bersama dengan keluarga saja beribadah. Kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia yang sedang berjuang terus untuk terus melayani di masa-masa berat ini, di masa-masa pandemi ini. Jadikanlah kami terus garam dan terang Tuhan. Jadikanlah kami terus saluran damai sejahtera dan sukacita bagi mereka yang ada di dalam kebingungan, keputusasaan, dan di dalam kesedihan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai daerah. Biarlah Engkau topang Tuhan, semua tenaga kesehatan Engkau topang, Engkau kuatkan semua rumah sakit dan semua orang yang sedang bekerja keras untuk bekerja bagi negeri ini, mengatasi semua pergumulan-pergumulan kesehatan, sosial ekonomi, dan persoalan-persoalan lainnya Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan semua yang mereka perlukan supaya memimpin negeri ini menjadi negeri yang maju, negeri yang bisa menang mengatasi masalah ini. Dan inilah semua doa kami Tuhan. Doa juga yang dinaikkan oleh semua umat-Mu, yang menaikkannya di dalam hati masing-masing. Baik itu syukur maupun permohonan, seruan, dan air mata Tuhan. Kami mau satukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.